Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini yaitu mengenai kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Putri Rahma Fajira dengan nomor induk mahasiswa 171042-3018, Rahma Dwi Umami dengan nomor induk mahasiswa 181042-2016, dan Kiki Duliani dengan nomor induk mahasiswa 181042-2039. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Kiki Duliani dengan nomor induk mahasiswa 181042-2039. Kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan nomor P.31/Menhut Strip 2 Romawi garing 2012 tentang lembaga konservasi. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli tahun 2018 yang terdiri atas 12 bab dan 57 pasal dengan penjabaran, yaitu bab pertama mengenai ketentuan umum yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama pengertian yang dimuat pada pasal 1 dan bagian kedua mengenai fungsi dan prinsip lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 2 hingga 3. Bab kedua mengenai bentuk dan kriteria lembaga konservasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama, bentuk lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 4. Bagian kedua mengenai pengelompokan lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 5. Bagian ketiga mengenai kriteria lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 6 hingga 16. Bab ketiga mengenai pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang terdapat pada pasal 17 hingga 19. Bab keempat mengenai pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang terdiri atas 6 bagian, yaitu bagian pertama, umum, yang dimuat pada pasal 20 hingga 21. Bagian kedua, tata cara perizinan yang dimuat pada pasal 22. Bagian ketiga mengenai penilaian yang dimuat pada pasal 23 hingga 27. Bagian keempat mengenai jangka waktu dan perpanjangan perizinan yang dimuat pada pasal 28. Bagian kelima, larangan yang dimuat pada pasal 29. Bagian keenam mengenai hak dan kewajiban yang dimuat pada pasal 30 hingga 31. Bab kelima mengenai perolehan tumbuhan dan satwa liar yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama mengenai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dimuat pada pasal 32. Bagian kedua mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dimuat pada pasal 33 hingga 40. Bab keenam mengenai pembinaan dan penilaian lembaga konservasi yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama, pembinaan, yang dimuat pada pasal 41 hingga 42, dan bagian kedua yaitu penilaian yang dimuat pada pasal 43. Bab ke-8 yaitu sanksi yang terdapat pada pasal 44 hingga 48. Bab ke-9 mengenai hapusnya izin yang terdapat pada pasal 49 hingga 50. Bab ke-10 mengenai perubahan bentuk, perpindahan dan perluasan lokasi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama, perubahan bentuk yang termuat pada pasal 51. Bagian kedua, yaitu perpindahan yang termuat pada pasal 52. Dan bagian ketiga yaitu tentang perluasan lokasi yang dimuat pada pasal 53 hingga 54. Bab ke-11 yaitu mengenai ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 55 dan bab ke-12 mengenai penutup yang terdapat pada pasal 56 hingga 57. Kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.39/Menhut Strip 2 Romawi garing 2012 tentang pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2012 yang terdiri atas 7 bab dan 19 pasal dengan penjabaran, yaitu bab pertama mengenai ketentuan umum yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama pengertian pada pasal 1 dan bagian kedua yaitu tujuan pertukaran yang termuat pada pasal 2. Bab kedua mengenai pelaksanaan pertukaran yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama,
izin pertukaran yang dimuat pada pasal 3 hingga 5. Bagian kedua mengenai kegiatan pertukaran yang dimuat pada pasal 6 hingga 9. Bagian ketiga mengenai tata cara pemberian izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi. Paragraf 1 mengenai izin pertukaran oleh Menteri pasal 10 hingga 11. Dan paragraf kedua yaitu izin pertukaran oleh Direktur Jenderal yang termuat pada pasal 12 hingga 13. Bab ketiga mengenai hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal 14 hingga 15. Bab keempat mengenai ketentuan larangan yang terdapat pada pasal 16. Bab kelima mengenai sanksi yang terdapat pada pasal 17. Bab keenam mengenai pengawasan dan pelaporan yang terdapat pada pasal 18. Dan bab ketujuh mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 19. Kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menl-HK-Setjen-Kum.1/1/2018 tentang akses pada sumber daya genetik spesies liar dan pembagian ketentuan atas pemanfaatannya. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018 yang terdiri atas 8 bab dan 21 pasal dengan penjabaran yaitu Bab 1. Ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 hingga 3. Bab kedua mengenai akses pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar yang terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian pertama umum yang dimuat pada pasal 4 hingga 8. Bagian kedua mengenai tata cara memperoleh izin akses sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar untuk kegiatan non-komersial pada pasal 9. Bagian ketiga mengenai tata cara memperoleh izin akses sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar untuk kegiatan komersial yang dimuat pada pasal 10 hingga 11 dan bagian keempat yaitu pembagian keuntungan yang dimuat pada pasal 12. Bab ketiga mengenai pengalihan menteri yang terdapat pada pasal 13, bab keempat mengenai kelembagaan yang terdapat pada pasal 14, bab kelima mengenai pembinaan dan pengawasan yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama pembinaan yang dimuat pada pasal 15, bagian kedua mengenai pengawasan yang dimuat pada pasal 16 hingga 17. Bab 6 yaitu sanksi yang terdapat pada pasal 18, bab 7 ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 19, dan bab 8 ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 20 hingga 21. Kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang keempat, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menl-HK-Setjen-Kum.1/5/2019 tentang lembaga konservasi. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei tahun 2019 dengan 15 bab dan 99 pasal dengan penjabaran yaitu bab 1 ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 hingga 5. Bab kedua mengenai bentuk dan kriteria lembaga konservasi yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pertama bentuk lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 6. Bagian kedua mengenai pengelompokan lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 7. Bagian ketiga mengenai kriteria lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 8 hingga 19. Bab ketiga mengenai lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang terdapat pada pasal 20 hingga 22. Bab keempat mengenai lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama umum yang dimuat pada pasal 23 hingga 25. Bagian kedua, tata cara permohonan, persyaratan permohonan, dan penyelesaian permohonan yang dimuat pada pasal 26 hingga 32. Bab kelima mengenai pemenuhan komitmen yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama umum pada pasal 33 hingga 34. Bagian kedua mengenai tata cara pemenuhan komitmen, pengawasan penyelesaian pemenuhan komitmen, penyampaian penyelesaian pemenuhan komitmen, dan penyampaian notifikasi melalui sistem OSS untuk izin lembaga konservasi yang terdiri atas paragraf 1 mengenai tata cara pemenuhan komitmen yang dimuat pada pasal 35 hingga 37, paragraf 2 mengenai tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan komitmen pada pasal 38, paragraf ketiga mengenai tata cara penyampaian penyelesaian pemenuhan komitmen pada pasal 39, paragraf keempat mengenai tata cara penyampaian notifikasi melalui sistem OSS
pada pasal 40 hingga 41. Bab ke-6 mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama, hak dan kewajiban lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 43 hingga 48, dan bagian kedua yaitu larangan yang dimuat pada pasal 49. Bab ke-7, perolehan dan pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar lembaga konservasi yang terdapat dua bagian, yaitu bagian pertama mengenai perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar pasal 50 hingga 53. Bagian kedua, pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar pasal 54 hingga 61. Bab ke-8 mengenai perpanjangan izin lembaga konservasi yang terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian pertama, tata cara permohonan, persyaratan permohonan, dan penyelesaian permohonan perpanjangan izin lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 62 hingga 63. Bagian kedua mengenai tata cara pemenuhan komitmen pada pasal 64. Bagian ketiga, tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan komitmen perpanjangan izin lembaga konservasi pasal 65. Dan bagian keempat yaitu pasal 66 hingga 67. Bab ke-9 mengenai perubahan bentuk, perubahan lokasi atau perluasan lokasi lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang terdiri atas 5 bagian, yaitu bagian pertama, umum, pasal 68 hingga 69. Bagian kedua, tata cara permohonan, persyaratan permohonan, dan penyelesaian permohonan, perubahan bentuk, perubahan lokasi atau perluasan lokasi izin lembaga konservasi, pasal 70 hingga 71. Bagian ketiga, tata cara pemenuhan komitmen perubahan bentuk, perubahan lokasi atau perluasan lokasi izin lembaga konservasi, pasal 72. Bagian keempat, tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan komitmen perubahan bentuk, perubahan lokasi atau perubahan lokasi izin pembagian lembaga konservasi yang dimuat pada pasal 73. Bagian kelima, tata cara penyampaian penyelesaian pemenuhan komitmen, perubahan bentuk, perubahan lokasi atau perluasan lokasi izin lembaga konservasi pada pasal 74 hingga 75. Bab ke-10, jangka waktu dan berakhirnya izin lembaga konservasi yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama, jangka waktu yang dimuat pada pasal 76. Bagian kedua, mengenai berakhirnya izin yang dimuat pada pasal 77 hingga 78. Bab ke-11 mengenai pembinaan, penilaian, dan evaluasi lembaga konservasi yang terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian pertama, umum, pasal 79 hingga 80. Bagian kedua, pembinaan, pasal 81. Bagian ketiga, penilaian, pasal 82. Bagian keempat, evaluasi, pasal 83. Bab 12, sanksi yang terdapat pada pasal 84 hingga 93. Bab ke-13 mengenai ketentuan lain-lain yang terdapat pada pasal 94. Bab ke-14, ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 95 hingga 96. Bab 15 mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 97 hingga 99. Saya Putri Alma Fajira, BP 1710423018, akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya itu tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, membahas tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Ditetapkan pada 31 Juli 2019, terdapat 7 bab dan 27 pasal, yang pada bab satunya membahas tentang ketentuan umum, terdapat pada pasal 1-2. Pada bab 2-nya membahas tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, terdapat pada pasal 3-4. Dan pada bab 3-nya tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang dikecualikan wajib memiliki AMDAL, terdapat pada pasal 5-11. Pada bab 4 tentang proses penapisan jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, terdapat pada pasal 12-15. Dan pada bab 5 tentang penambahan dan pengurangan jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, terdapat pada pasal 16-24. Dan pada bab 6 tentang ketentuan peralihan, terdapat pada pasal 25, serta pada bab 7 tentang penutup, terdapat pada pasal 26-27. Selanjutnya itu Kementerian Kehutanan, Peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada tahun 2011, membahas tentang tata cara masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Ditetapkan pada 9 Desember 2011, terdapat 8 bab dan 24 pasal, yang pada bab satunya membahas tentang ketentuan umum, terdapat pada pasal 1-3. Pada bab 2 tentang kewenangan perizinan, terdapat pada pasal 4-11. Dan pada bab 3-nya tentang tata cara permohonan dan perpanjangan simaksi, terdapat pada pasal 12-17.
Bab 4 tentang masa berlakunya terdapat pada pasal 18. Bab 5 tentang berakhirnya simaksi terdapat pada pasal 19. Bab 6 tentang kewajiban terdapat pada pasal 20-21. Bab 7 tentang sanksi terdapat pada pasal 22. Bab 8 tentang penutup terdapat pada pasal 23-24. Selanjutnya itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 yang membahas tentang petunjuk teknis pengadaan pakan dan obat-obatan untuk satwa di lembaga konservasi terdampak COVID-19. Ditetapkan pada 30 April 2020 yang terdapat 5 bab dan 17 pasal dengan penjabarannya pada bab 1 tentang ketentuan umum terdapat pada pasal 1-3 dan pada bab 2-nya tentang indikator keberhasilan terdapat pada pasal 4 serta bab 3 pelaksanaan pengadaan terdapat pada pasal 5-15 dan bab 4 tentang sanksi terdapat pada pasal 16 serta bab 5 tentang penutup terdapat pada pasal 17. Selanjutnya itu peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 tentang pemanfaatan air dan energi air di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Ditetapkan pada 10 April 2019 yang terdapat 11 bab dan 85 pasal dengan penjabarannya. Pada bab 1 itu membahas tentang ketentuan umum yang terdapat 2 bagian, yang mana pada bagian 2-nya itu membahas tentang tujuan dan ruang lingkup yang terdapat pada pasal 2 sampai 3. Lalu pada bab 2-nya tentang pemanfaatan air dan energi, yang pada bagian 1-nya membahas secara umum yang terdapat pada pasal 4 sampai 8, dan pada bagian 2-nya itu pemanfaatan air sebagai massa air terdapat pada pasal 9 sampai 13. Dan pada bagian 3 tentang pemanfaatan air sebagai energi air terdapat pada pasal 14 sampai 16. Lalu pada bab 3 membahas tentang tata cara permohonannya, yang mana pada bagian 1 membahas secara umum terdapat pada pasal 17 sampai 19. Lalu pada bagian 2-nya membahas tentang tata cara permohonan, persyaratan permohonan, dan penyelesaian permohonan IPA atau IPEA yang terdapat pada pasal 20 sampai 24. Lalu pada bagian 3-nya tentang tata cara permohonan, persyaratan permohonan, dan penyelesaian permohonan IUPA atau IUPEA yang terdapat pada pasal 25 sampai 32. Lalu pada bab 4 itu membahas tentang pemenuhan komitmen, yang mana pada bagian 1 membahas secara umum yang terdapat pada pasal 33 sampai 34. Lalu pada bagian 2-nya tentang tata cara pemenuhan komitmen, pengawasan penyelesaian pemenuhan komitmen, penyampaian penyelesaian pemenuhan komitmen, penyampaian notifikasi melalui sistem OSS untuk IUPA atau IUPEA, yaitu pada pasal 35 sampai 43. Lalu pada bab 5-nya tentang pelaksanaan pemanfaatan air dan energi air, pada bagian 1 tentang kewajiban pemegang IPEA, IUPA atau IUPEA. Lalu pada pasal itu terdapat pada pasal 44. Lalu pada bagian 2-nya tentang hak pemegang IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA yang dibahas pada pasal 45, dan pada bagian 3-nya tentang pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan air dan energi air, yaitu pada pasal 46 sampai 52. Lalu pada bab 6 itu membahas tentang jangka waktu berakhirnya izin dan pengamanan kepemilikan aset, yang mana pada bagian 1-nya tentang jangka waktu terdapat pada pasal 53 sampai 54. Dan pada bagian 2 tentang berakhirnya izin terdapat pada pasal 55, dan bagian 3 tentang pengamanan kepemilikan aset pada pasal 26. Lalu pada bab 7 itu tentang perpanjangan, yang mana pada bagian 1-nya tentang tata cara perpanjangan IPA dan IPEA terdapat pada pasal 57 sampai 58. Lalu pada bagian 2-nya tentang tata cara perpanjangan IUPA dan IUPEA yang terdapat pada pasal 59 sampai 65. Dan pada bagian 3-nya tentang perluasan areal dan debit air IUPA dan IUPA pada pasal 66. Lalu pada bab 8 itu membahas tentang pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, yang mana pada bagian 1-nya itu membahas tentang pengawasan terdapat pada pasal 67, dan pada bagian 2-nya tentang pembinaan pasal 68, dan bagian 3-nya evaluasi pasal 69 sampai 71. Bab 9 itu tentang sanksi administratif. Pada bagian 1-nya membahas secara umum pada pasal 72 sampai 73, dan pada bagian 2-nya sanksi bagi pemegang IPA dan IPEA pada pasal 74 sampai 77, dan pada bagian 3-nya sanksi bagi pemegang IUPA,
dan IUPA pada pasal 78-82. Lalu bab 10 membahas tentang ketentuan peralihan pasal 83 dan bab 11-nya tentang penutup pasal 84-85. Selanjutnya itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 yang membahas tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang mana ditetapkan pada 30 Agustus 2018. Terdapat 2 pasal dengan penjabarannya. Pada pasal 1 itu membahas tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Lalu pada pasal 2-nya itu membahas tentang dicabutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya pada tahun 2018. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ditetapkan pada 6 Juni 2018 yang terdapat 8 bab dan 40 pasal. Pada bab 1-nya tentang ketentuan umum, yang mana pada bagian 1-nya membahas tentang pengertian yang dibahas pada pasal 1, dan pada bagian 2-nya tentang maksud dan tujuan pada pasal 2, serta pada bagian 3 ruang lingkupnya pada pasal 3. Bab 2-nya itu membahas tentang kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan pada bagian 1-nya secara umum pada pasal 4-9, dan pada bagian 2-nya tentang lokasi kemitraan pada pasal 10-11, dan pada bagian 3 tentang mitra konservasi pada pasal 12-14, serta pada bagian 4-nya tentang tahapan pelaksanaannya pada pasal 15-25. Pada bab 3 itu membahas tentang kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem, yang pada bagian 1-nya membahas secara umum pada pasal 26-28, lalu pada bagian 2 tentang lokasi kemitraan dan persyaratan calon mitra pada pasal 29-30, lalu pada bagian 3 tentang tahapan pelaksanaannya, pasal 31-34. Lalu bab 4-nya tentang pelaporan yang terdapat pada pasal 35. Lalu bab 5 tentang pembiayaan terdapat pada pasal 36. Bab 6 tentang pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian 1-nya membahas tentang pembinaan dan pengendalian yang dibahas pada pasal 37. Lalu pada bagian 2-nya tentang monitoring dan evaluasi dibahas pada pasal 38. Bab 7-nya tentang ketentuan peralihan terdapat pada pasal 39, lalu bab 8 tentang penutup terdapat pada pasal 40. Selanjutnya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 membahas tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ditetapkan pada 10 Agustus 1990 yang terdapat 14 bab dan 45 pasal. Pada bab 1-nya itu membahas secara ketentuan umum terdapat pada pasal 1-5. Bab 2 tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan terdapat pada pasal 6-10. Lalu bab 3 tentang pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya terdapat pada pasal 11-13. Lalu bab 4 tentang kawasan suaka alam terdapat pada pasal 14-19. Lalu bab 5 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa terdapat pada pasal 20-25. Lalu bab 6 tentang pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya pada pasal 26-28, dan bab 7 tentang kawasan pelestarian alam pada pasal 29-35, bab 8 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan pada pasal 36, lalu bab 9 tentang peran serta rakyat pada pasal 37, dan bab 10 tentang penyerahan urusan dan tugas pembantuan pada pasal 38, lalu bab 11 tentang penyidikan pada pasal 39, bab 12 tentang pidana pada pasal 40, dan bab 13 tentang ketentuan peralihan terdapat pada pasal 41-42, serta bab 14 tentang penutup terdapat pada pasal 43-45. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Kebijakan dan regulasi nasional terkait konservasi satwa liar yang selanjutnya yaitu ada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS/2/2000 tentang tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar. Keputusan Menteri ini sendiri ditetapkan pada tanggal 8 Mei tahun 2000, di mana pada keputusan ini terdapat 14 pasal, dengan penjabarannya yaitu Pasal 1 memuat mengenai maksud dari pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar.
Pada pasal 2 memuat mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Selanjutnya pada pasal 3 yaitu mengenai tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang dilindungi dari habitat alam. Selanjutnya, pada pasal 4 yaitu mengenai tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi untuk kepentingan perdagangan. Lalu pada pasal 5 mengenai tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang dilindungi dari habitat alam selain untuk keperluan perdagangan. Selanjutnya yaitu ada pasal 6 mengenai orang atau lembaga yang dapat melakukan pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Lalu pada pasal 7 mengenai lama izin pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar ini berlaku dan juga cara perpanjangannya. Lalu pada pasal 8 yaitu mengenai pelaporan hasil bagi setiap pemegang izin kepada Kepala Balai atau Unit KSDA. Lalu pada pasal 9 yaitu mengenai penetapan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Selanjutnya yaitu pada pasal 10 mengenai penetapan kuota pengambilan dan penangkapan tumbuhan dan satwa liar selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu pasal 11 mengenai penetapan kuota setiap jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk keperluan perdagangan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu pada pasal 12 memuat mengenai pemegang izin. Dan pada pasal 13 yaitu mengenai penetapan keputusan ini dan juga terakhir pasal 14 memuat tempat dan tanggal berlakunya keputusan ini. Kebijakan selanjutnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 1994 tentang pemburuan satwa buru. Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 16 April tahun 1994, di mana pada peraturan pemerintah ini terdapat 10 bab dan 45 pasal. Pada bab 1 ini mengenai ketentuan umum, di mana pada bab 1 terdapat 2 pasal. Selanjutnya bab 2 yaitu mengenai satwa buru, tempat dan musim berburu. Pada bab 2 ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian pertama mengenai satwa buru pada pasal 3 sampai dengan pasal 5, dan juga bagian kedua mengenai tempat dan musim berburu pada pasal 6 sampai dengan pasal 8. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai alat berburu, di mana terdapat pada pasal 9. Pada bab 4 mengenai akta buru dan juga izin berburu yang terdapat pada pasal 10 sampai dengan pasal 15. Selanjutnya yaitu pada bab 5 mengenai hak dan kewajiban pemburu yang terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 20. Pada bab 6 itu mengenai pengusahaan taman buru, di mana pada bab 6 ini terdapat 3 bagian, yang mana pada bagian pertama mengenai pengusahaan taman buru pada pasal 21 sampai dengan pasal 25, dan bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pengusaha taman buru pada pasal 26 sampai dengan pasal 28, dan pada bagian ketiga yaitu mengenai berakhirnya pengusahaan taman buru pada pasal 29 sampai dengan pasal 31. Lalu ada pada bab 7 mengenai pengusahaan kebun buru, di mana pada bab 7 ini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama mengenai pengusahaan kebun buru pada pasal 32 sampai dengan pasal 35. Yang kedua yaitu mengenai hak dan kewajiban pengusahaan kebun buru pada pasal 36 sampai dengan pasal 38. Dan bagian ketiganya mengenai berakhirnya pengusahaan kebun buru pada pasal 39 sampai dengan pasal 40. Selanjutnya bab 8 mengenai pengawasan yang terdapat pada pasal 41 sampai dengan pasal 42, dan bab 9 mengenai sanksi yang terdapat pada pasal 43. Yang terakhir itu bab 10 mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 44 sampai dengan pasal 45. Yang selanjutnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan pelestarian alam.
Peraturan pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1998, di mana pada peraturan ini terdapat 7 bab dan 60 pasal, yang mana penjabarannya yaitu pada bab 1 mengenai ketentuan umum, yang dimana pada bab 1 ini terdapat 5 pasal. Lalu pada bab 2 mengenai kawasan suaka alam. Pada bab 2 ini terdapat 2 bagian, di mana bagian pertama mengenai penetapan kawasan alam, penetapan kawasan pada pasal 6 sampai dengan pasal 10, dan bagian kedua mengenai pengelolaan, di mana bagian kedua ini terbagi lagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf 1 mengenai rencana pengelolaan pada pasal 11 sampai pasal 14, paragraf kedua mengenai pengawetan yaitu pada pasal 15 sampai dengan pasal 19, dan paragraf ketiga mengenai pemanfaatan pada pasal 20 sampai dengan pasal 29. Bab 3 mengenai kawasan pelestarian alam, yang mana juga terdapat 2 bagian. Bagian pertama mengenai penetapan kawasan, yaitu terdapat pada pasal 30 sampai dengan pasal 34, dan bagian kedua mengenai pengelolaan, di mana bagian kedua ini terbagi lagi menjadi 3 paragraf. Paragraf 1 mengenai rencana pengelolaan pada pasal 35 sampai dengan pasal 36. Paragraf kedua mengenai pengawetan, yakni pada pasal 37 sampai dengan pasal 47. Dan paragraf ketiga mengenai pemanfaatan, yaitu pada pasal 48 sampai dengan pasal 54. Lalu pada bab keempat itu mengenai penutupan kawasan yang terdapat pada pasal 55. Dan bab 5 mengenai daerah penyangga yang terdapat pada pasal 56 sampai dengan pasal 57. Lalu pada bab 6 yaitu mengenai ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 58 sampai dengan pasal 59. Dan terakhir yaitu ada bab 7 mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 60. Nah, kebijakan selanjutnya lagi yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, di mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari tahun 1999. Pada peraturan pemerintah ini terdapat 10 bab dan 29 pasal dengan penjabarannya yaitu bab 1 mengenai ketentuan umum, yang terdapat 2 pasal. Lalu pada bab 2 ini mengenai pengawetan, yang mana terdapat pada pasal 3. Lalu bab 3 mengenai penetapan jenis tumbuhan dan satwa liar yang terdapat pada pasal 4 sampai dengan pada pasal 5. Lalu selanjutnya yaitu bab 4 mengenai pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya. Bab 4 ini terdapat 3 bagian, yaitu pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, yakni pada pasal 7 sampai dengan pasal 8. Pada bagian kedua yaitu mengenai pengelolaan dalam habitat atau in situ, yakni pada pasal 9 sampai dengan pasal 14. Dan bagian ketiga mengenai pengelolaan di luar habitat atau ex situ pada pasal 15 sampai dengan pasal 21. Lalu bab 5 mengenai lembaga konservasi yang terdapat pada pasal 22 sampai dengan pasal 24. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenai pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang terdapat pada pasal 25. Lalu pada bab 7 mengenai satwa yang membahayakan kehidupan manusia yang terdapat pada pasal 26. Dan bab 8 mengenai pengawasan dan pengendalian yang terdapat pada pasal 27. Selanjutnya ada bab 9 mengenai ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 28, dan terakhir bab 10 mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 29. Yang selanjutnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, peraturan ini ditetapkan juga pada tanggal 27 Januari tahun 1999 sama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tadi. Pada peraturan ini terdapat 15 bab dan 69 pasal dengan penjabarannya yaitu bab 1 mengenai ketentuan umum, di mana pada bab 1 ini terdapat 3 pasal.
Bab 2 ini mengenai pengkajian, penelitian, dan pengembangan yang terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 6. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai penangkaran yang terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 16 dan bab 4 mengenai perburuan yang terdapat pada pasal 17. Lalu ada bab 5 mengenai perdagangan yang terdapat pada pasal 18 sampai dengan pasal 26. Dan juga selanjutnya ada bab 6 mengenai peragaan yang terdapat pada pasal 27 sampai dengan pasal 30 dan bab 7 mengenai pertukaran yang terdapat pada pasal 31 sampai pasal 33. Selanjutnya ada bab 8 mengenai budidaya tanaman obat-obatan yang terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 36. Pada bab 9 membahas mengenai pemeliharaan untuk kesenangan yang terdapat pada pasal 37 sampai dengan pasal 41. Sedangkan untuk bab 10 sendiri, yaitu membahas mengenai pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa liar yang terdapat pada pasal 42. Lalu pada bab 11 mengenai daftar klasifikasi dan kuota yang terdapat pada pasal 43 sampai dengan pasal 49. Bab 12 mengenai sanksi terdapat pada pasal 50 sampai dengan pasal 64. Dan bab 13 mengenai ketentuan lain-lainnya terdapat pada pasal 65 sampai dengan pasal 67. Selanjutnya yaitu bab 14 mengenai ketentuan peralihan yang terdapat pada pasal 68. Dan yang terakhir bab 15 itu mengenai ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 69. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan.